Kehadiran Indonesia dalam World Economic Forum 2026 tidak hanya menjadi ajang promosi investasi dan memperkenalkan diri sebagai mitra strategis global, melainkan juga membawa sektor prioritas nasional untuk diperkenalkan kepada dunia. Terlebih kondisi ekonomi dan politik yang stabil di Indonesia bisa menjadi keunggulan utama di tengah kondisi geopolitik tak menentu saat ini. Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM) memiliki beberapa peluang investasi keunggulan yang akan diperkenalkan ke investor global. Keunggulan terbesar Indonesia berada pada sumber daya alam, baik berupa mineral ataupun hasil pangan dan perikanan. Realisasi investasi sepanjang Januari hingga Desember 2025 sebesar Rp1.931,2 triliun atau 101,3%, melebihi target dari Presiden yakni Rp1.905,6 triliun. Kontribusi hilirisasi mencapai 30,2% dengan nilai Rp584,1 triliun, tumbuh 43,3% secara tahunan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, capaian ini menegaskan ketahanan iklim investasi nasional sekaligus memperkuat peran investasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, hadirnya Indonesia pada World Economic Forum 2026 diharapkan bisa membuka pintu terhadap datangnya investasi global pada sektor prioritas nasional, sehingga target investasi 2026 bisa kembali terpenuhi, bahkan melebihi ekspektasi seperti tahun 2025. Sebenarnya kalau target sektor-sektor tertentunya memang sudah ada, termasuk salah satunya adalah hilirisasi gitu ya. Jadi kita akan mendorong itu dan alhamdulillah kemarin ini kan dengan di press conference sudah disampaikan bahwa kita sudah mencapai hasil atau realisasi investasi yang melampaui target di tahun 2025. Nah, kita harapkan di 2026 ini target yang lebih besar akan juga tercapai nanti. Kita masih memfokuskan juga untuk hilirisasi di sektor-sektor perkebunan, ya seperti misalnya ada rumput laut, ada kokoa dan lain sebagainya, ada kelapa dan lain sebagainya. Termasuk juga budidaya perikanan. Perikanan tangkap, jadi ada perikanan tangkap, ada perikanan budidaya, nila, tongkol, cakalang, tuna, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa yang kita ingin fokuskan. Jadi misalnya seperti nikel, gitu ya, karena kita punya cadangan nikel sekitar 42% dari cadangan nikel global, dan juga pada saat ini tren penggunaan atas nikel baik itu untuk stainless steel maupun untuk baterai berbasis nikel itu juga masih hype sampai sekarang, sehingga itu masih terus kita dorong. Harapannya bahwa kita punya lebih banyak pelaku-pelaku usaha untuk hilirisasi di sektor nikel khususnya yang berbasis atas baterai nikel. Jadi kita butuh kehadiran dari Cina sudah hadir di kita, tapi kita butuh lebih banyak lagi pelaku-pelaku usaha global masuk ke kita. Kemudian juga dari sisi timah, gitu ya, kita ini punya deposit kedua terbesar, gitu ya. Kemudian juga dari bauksit. Bauksit juga akan kita lakukan karena bauksit ini termasuk yang kita prioritaskan setelah kita punya nikel. Karena ke depan ini begitu kita bicara bauksit bukan hanya untuk nikel bukan hanya bauksit sebagai aluminiumnya saja nantinya, tetapi dia menjadi bagian mendukung untuk energi baru terbarukan. Dibutuhkan logam-logam tersebut untuk membangun energi baru terbarukan.